Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Semuanya perkenalkan, nama aku Sanasya Syarafina. Saya merupakan mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro angkatan 2023. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai deteksi fitur dan pencocokan. Di video ini kita akan sedikit menjelaskan atau menjalankan percobaan 4 dari 6 topik tersebut. Jadi ada Harris Corner, Shitomasi, Save Key Points, dan Ops Key Points. Lalu ada 5 dari 8 topik ini aku pilih yang BF Matcher, Flan Matching, Homography, Object Detection, sampai ke Geometric Verification Detail, sama AR Maker. Lalu kita bicara juga mengenai graphic match rate, scale factor, terus bar chart ketahanan, tabel benchmark, image retrieval. Oke, masuk ke percobaan pertama, itu ada Harris Corner Detection. Pada praktikum ini Harris Detection itu kita kenal dulu sama Harris Detection Corner atau Harris Corner Detection. Dia merupakan algoritma klasik dalam pengolahan citra yang digunakan untuk mendeteksi titik sudut atau corner pada sebuah gambar. Nah, prinsip kerjanya adalah mengidentifikasi pixel yang mengalami perubahan intensitas besar ketika jendela pengamatan digeser ke berbagai arah. Titik-titik ini yang dianggap sebagai sudut karena memiliki informasi visual yang kuat dan stabil. Nah, pada praktikum ini kita mencoba 4 demonstrasi. Yang pertama itu menunjukkan proses dasar dari Harris Corner Detection, dimulai dari konversi gambar menjadi grayscale, perhitungan respon Harris, hingga penandaan titik sudut yang terdeteksi dengan warna merah. Demonstrasi kedua itu kita memperlihatkan pengaruh parameter K terhadap hasil deteksi. Semakin kecil nilai K, algoritmanya menjadi lebih sensitif sehingga lebih banyak titik terdeteksi. Sebaliknya, semakin besar nilai K, hanya sudut yang benar-benar tajam yang akan dipilih. Selanjutnya demonstrasi ketiga menampilkan heatmap dari komponen penyusun fungsi respon Harris seperti gradien horizontal, vertikal, determinan matriks, dan nilai respon akhir. Visualisasi ini membantu memahami bagaimana algoritma menentukan lokasi sudut pada citra. Terakhir, dilakukan perbandingan antara metode Harris Corner Detection dan Shitomasi Corner Detection. Harris ini menggunakan fungsi respon berdasarkan determinan dan jejak matriks. Sedangkan kalau Shitomasi ini menggunakan nilai eigen terkecil sebagai kriterianya. Hasilnya menunjukkan bahwa Shitomasi ini cenderung menghasilkan titik sudut yang lebih stabil dan banyak digunakan pada aplikasi seperti optical flow. Coba kita run, tadi aku udah run dan ini hasilnya. Sebenarnya ini ada foto-foto ya, ini sudah terdeteksi warna merah seperti ini. Ini respons raw-nya merah, sudut besar nih grayscale. Terus selanjutnya di muka kedua itu pengaruh parameter K terhadap Harris, ini K 001 sampai ke 025. Percobaan ketiga itu heat map, atau ini dilihat ada gradien horizontal vertikal, terus ada lambda. Selanjutnya ada Harris versus Shitomasi corner. Oke, masuk ke percobaan kedua atau Shitomasi corner. Ini merupakan pengembangan dari metode Harris Corner Detection yang diperkenalkan pada tahun 1994. Perbedaan itu ada pada kriteria pemilihan titik sudut. Jika Harris itu menggunakan fungsi respons, nah Shitomasi itu menggunakan nilai eigen terkecil sebagai acuan. Nah, pendekatan ini menghasilkan titik sudut yang lebih stabil sehingga sangat cocok digunakan pada aplikasi pelacakan objek atau optical flow. Nah, ini kita mencoba 4 demonstrasi. Yang pertama itu kita menunjukkan proses dasar deteksi sudut menggunakan fungsi Good Features to Track pada OpenCV. Hasilnya menampilkan titik-titik sudut yang berhasil dideteksi pada gambar. Terus selanjutnya demonstrasi kedua itu kita memperlihatkan pengaruh parameter max corners terhadap jumlah sudut yang dipilih. Semakin besar nilai parameter ini, maka semakin banyak juga titik sudut yang dapat deteksi dan ditampilkan. Semakin besar sudutnya makin banyak. Selanjutnya demonstrasi ketiga membahas pengaruh quality level. Nilai yang kecil membuat algoritma lebih sensitif sehingga lebih banyak sudut terdeteksi, sedangkan nilai yang besar hanya memilih sudut dengan kualitas terbaik. Demonstrasi terakhir menggunakan fungsi corner subpix untuk meningkatkan ketelitian posisi sudut hingga tingkat subpixel. Proses ini menyempurnakan koordinat titik sudut sehingga hasil deteksi menjadi lebih akurat dan sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan presisi yang tinggi. Selanjutnya kita percobaan ketiga, seed feature detection. Pada
Seed atau Scale Invariant Feature Transform merupakan algoritma yang diperkenalkan oleh David Low pada tahun 2004. Algoritma ini digunakan untuk mendeteksi dan mendeskripsikan fitur pada citra yang tetap stabil meskipun gambar yang mengalami perubahan skala, rotasi, pencahayaan maupun sedikit perubahan sudut pandang. Ini kita mencoba 4 demonstrasi. Yang pertama itu, ini kita langsung masuk aja ke hasilnya. Ininya ya guys. Ada demo visual descriptor, terus ada demo scale space. Ini ketika di run kita lihat aja hasil runnya. Yang pertama ini kita menunjukkan proses data deteksi key point menggunakan shift. Setiap key point itu memiliki informasi posisi, ukuran, orientasi, serta singkat respon yang menunjukkan kekuatan fitur tersebut. Terus demo selanjutnya kita membahas mengenai parameter atau end features. End features itu terhadap jumlah key point yang dihasilkan. Semakin besar nilai si parameter ini, semakin banyak fitur yang dipilih, sedangkan nilai yang lebih kecil hanya menampilkan key point dengan kualitas terbaik. Selanjutnya demonstrasi ketiga menampilkan visualisasi deskriptor shift 128D ini atau 128 dimensi. Deskriptor ini merepresentasikan pola gradien di sekitar setiap key point sehingga dapat digunakan untuk mencocokkan fitur antar gambar dengan akurat. Terus yang terakhir ya, ini menunjukkan konsep scale space, yaitu bagaimana shift itu mendeteksi key point pada berbagai tingkat skala atau oktav. Dengan pendekatan ini, shift ini mampu mengenali objek yang sama meskipun ukurannya udah diubah. Itu masuk ke percobaan yang keempat, itu ORB feature dan detection. Oke, kita kenalan dulu sama ORB atau Oriented Fast and Rotated Brief. Itu merupakan algoritma deteksi fitur yang diperkenalkan pada tahun 2011. ORB ini dirancang sebagai alternatif shift dan surf yang bersifat open source, bebas paten, serta memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi sehingga cocok digunakan pada aplikasi real time. Ini ketika kita run, ini ada 4 percobaan. Percobaan yang pertama itu menunjukkan proses dasar ORB dalam mendeteksi key point menggunakan algoritma FAST dan menghasilkan deskriptor menggunakan RBrief. Setiap key point ini memiliki informasi posisi, ukuran, rotasi, orientasi, serta deskriptor biner yang efisien untuk proses pencocokan. Demonstrasi yang kedua ini membahas mengenai pengaruh parameter and features terhadap jumlah key point yang dideteksi. Semakin besar nilai parameter ini, sehingga cakupan area gambar yang analisis juga semakin luas. Selanjutnya demonstrasi ketiga menampilkan visualisasi deskriptor biner ORB yang terdiri dari 256 bit. Deskriptor ini digunakan untuk mencocokkan fitur antara gambar menggunakan Hamming distance, yaitu menghitung jumlah perbedaan bit antar deskriptor. Terus yang terakhir kita melakukan perbandingan antara shift dan orb yang dari sisi kecepatan dan jumlah key point yang dihasilkan. Hasilnya menunjukkan bahwa si ORB ini mampu melakukan proses deteksi dan deskripsi fitur dengan waktu yang jauh lebih cepat sehingga sangat sesuai untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan secara langsung atau real time. Oke, masuk ke percobaan selanjutnya kita bicara mengenai brute force matching. Kita kenalan dulu. BF matching ini merupakan metode yang digunakan untuk mencocokkan deskriptor fitur antar gambar. Cara kerjanya membandingkan setiap deskriptor pada gambar pertama dengan seluruh deskriptor pada gambar kedua, kemudian memilih pasangan dengan tingkat kemiripan terbaik. Nah, ini kita menggunakan deskriptor ORB sehingga proses pencocokan itu dapat dilakukan menggunakan Hamming distance. Pada praktikum ini kita mencoba 4 demonstrasi. Demonstrasi pertama itu menunjukkan proses dasar BF matcher dalam mencocokkan fitur menggunakan ORB. Seluruh hasil pencocokan ini diurutkan berdasarkan nilai jarak, kemudian ditampilkan beberapa pasangan dengan kualitas terbaik. Demonstrasi kedua itu menggunakan metode KNN match yang dipadukan dengan low ratio test. Teknik ini membandingkan dua kandidat pasangan terbaik untuk setiap deskriptor sehingga dapat menyaring hasil pencocokan yang ambigu dan meningkatkan keandalan proses matching. Ini yang pertama, ini yang kedua. Terus ratio test. Terus selanjutnya kita belajar mengenai ratio threshold. Mencoba ratio threshold terhadap jumlah pasangan. Itu kita membahas pengaruh nilai ratio threshold terhadap jumlah pasangan fitur yang lolos seleksi. Semakin kecil nilai threshold, maka semakin kecil hasil pencocokan itu menjadi lebih ketat dan akurat. Sedangkan nilai yang lebih besar menghasilkan lebih banyak pasangan tetapi berpotensi untuk menambah kesalahan pencocokan. Terus yang terakhir
itu kita cross check matching itu dan ratio test. Nah, cross check matching itu menghasilkan pasangan fitur dengan presisi yang lebih tinggi karena proses pencocokannya harus bersifat dua arah, sedangkan ratio test itu mampu memperoleh jumlah pasangan yang lebih banyak meskipun masih memungkinkan muncul beberapa false positif. Oke, lanjut ke percobaan yang ketujuh atau Flan matching ratio. Pada modul ini kita kenalan dulu sama Flan, itu sebagai metode pencocokan fitur yang lebih cepat dibandingkan BF matcher. Ini diawali dengan penerapan Flan menggunakan KD3 pada deskriptor shift, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan LSA untuk deskriptor binary ORB. Selanjutnya dilakukan perbandingan waktu eksekusi antara BF matcher dan Flan pada berbagai jumlah key point untuk melihat performa masing-masing metode. Terakhir, hasil pencocokan dievaluasi menggunakan RANSEC untuk memisahkan inlier dan outlier sehingga hanya pasangan fitur yang benar-benar konsisten yang dipertahankan. Ini setelah kita run, ini Flan plus ORB, ini perbandingan kecepatan, dan ini Flan RANSEC. Kita bicara mengenai homografi RANSEC dan RANSEC untuk melakukan transformasi perspektif serta menyaring hasil pencocokan fitur yang tidak sesuai. Ini diawali dengan mengestimasi matriks homografi menggunakan metode RANSEC berdasarkan pasangan fitur hasil pencocokan. Selanjutnya matriks tersebut digunakan pada fungsi warp perspektif untuk mentransformasikan gambar ke sudut pandang yang sama dengan gambar target. Selain itu dilakukan visualisasi inlier dan outlier yang menunjukkan pasangan fitur valid yang ditolak oleh RANSEC. Terakhir, pengujian terhadap beberapa nilai RANSEC reproach threshold untuk melihat pengaruhnya terhadap jumlah inlier dan tingkat presisi pencocokan. RANSEC ini warp perspektif transformasi dengan gambar dengan homografi. Selanjutnya visualisasi inlier dan outlier. Pengaruh RANSEC reproach terhadap jumlah inlier. Masuk ke percobaan ke-14, geometric verification. Percobaan ini kita melakukan verifikasi geometri secara lebih dalam menggunakan algoritma RANSEC dan fundamental matrix. Proses ini diawali dengan mendeteksi fitur menggunakan shift, kemudian mencocokkan fitur menggunakan Flan dan menyaring hasil pencocokan dengan ratio test. Selanjutnya homografi diestimasi menggunakan dua pendekatan, yaitu implementasi RANSEC manual dan fungsi CV2 fine homography dari OpenCV untuk membandingkan jumlah linear, akurasi serta waktu pemrosesan. Setelah itu percobaan juga menghitung fundamental matrix menggunakan CV2 fine fundamental mat dan memvisualisasikan garis epipolar untuk menunjukkan hubungan geometri antara dua citra. Hasil akhirnya menampilkan perbandingan performa RANSEC manual dengan OpenCV, visualisasi model terbaik dan terburuk, garis epipolar, serta analisis perbedaan penggunaan homografi pada objek planar dan fundamental matrix pada scene 3 dimensi. Ini setelah kita run, ada proses RANSEC manual dan juga OpenCV RANSEC. Terus ini perbandingan model terbaik versus terburuk. Juga visualisasi garis epipolar fundamental matrix. Selanjutnya percobaan 16 yaitu AR marker detection atau augmented reality AR, sederhana dengan mendeteksi AR marker menggunakan metode ORB feature matching. Proses ini dimulai dengan mendeteksi dan mencocokkan fitur antara gambar marker dan scene menggunakan brute force matcher serta loss ratio test, kemudian menghitung homografi menggunakan RANSEC untuk menentukan posisi marker pada scene. Setelah marker berhasil deteksi, sebuah konten virtual ditransformasikan ke perspektif marker menggunakan CV2 perspektif dan digabungkan dengan scene melalui teknik blending menggunakan CV2 8 weight sehingga overlay tampak menyatu secara realistis. Pengujian juga dilakukan pada berbagai variasi sudut rotasi dan skala marker untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan deteksi. Hasil percobaan yang menampilkan visualisasi proses deteksi marker, overlay konten virtual, serta performa sistem pada berbagai kondisi perspektif. Ini hasilnya, deteksi AR marker itu fitur matching dari AR marker 100 key point. Selanjutnya AR overlay pada marker, scene dengan marker, scene dengan overlay virtual, dan multi angle deteksi AR marker dari berbagai angle. Kita mencoba fitur invariance rotasi. Ini pengujian terhadap ketahanan invariasi beberapa detektor fitur yaitu shift, orb, dan AKZ terhadap perubahan sudut rotasi gambar. Pengujian itu dimulai dengan merotasi gambar referensi pada
beberapa sudut, kemudian mendeteksi key point menggunakan shift untuk mengamati perubahan jumlah fitur yang berhasil deteksi. Selanjutnya dilakukan proses fitur matching antara gambar asli dan gambar hasil rotasi untuk mengetahui presentasi kecocokan match survive pada setiap sudut. Hasil pengujian yang menunjukkan bahwa shift memiliki kemampuan yang baik dalam mempertahankan jumlah key point dan kecocokan fitur meskipun gambar mengalami rotasi 180 derajat, sehingga terbukti memiliki sifat rotation invariant. Perbandingannya dengan ORP dan AKZ juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat ketahanan terhadap rotasi di mana masing-masing algoritma itu memiliki karakteristik performa yang berbeda. Selain itu, orientasi setiap key point divisualisasikan menggunakan query plot yang memperlihatkan arah deskriptor yang digunakan dalam proses pencocokan. Visualisasi ini membantu memahami bahwa orientasi key point itu menjadi faktor penting yang membuat deskriptor tetap dapat dikenali walaupun objek mengalami perubahan sudut pandang. Ini hasilnya, ini key point shift dari berbagai sudut rotasi. Soalnya match swift dan versus sudut rotasi. Terus ada perbandingan detektor invariansi terhadap rotasi. Dan juga visualisasi orientasi key shift. Selanjutnya percobaan ke-11, fitur invariant skala. Ini pengujian invariasi fitur terhadap perubahan skala menggunakan 3 detektor fitur, yaitu shift, ORP, dan AKZ. Pengujian dimulai dengan mendeteksi jumlah key point dan gambar yang telah diubah skalanya, kemudian membandingkan kemampuan set detektor dalam mempertahankan kecocokan atau match survive pada berbagai faktor skala. Lalu hasil pengujian menunjukkan bahwa shift memiliki ketahanan terbaik terhadap perubahan ukuran gambar karena mampu mempertahankan jumlah key point dan kecocokan yang relatif stabil pada berbagai skala. Selain itu dilakukan visualisasi scale space untuk memperlihatkan distribusi key point berdasarkan ukuran alpha, sehingga terlihat bahwa fitur dapat dideteksi pada berbagai level skala. Selanjutnya ini ada match versus faktor skalanya. Terus selanjutnya ada perbandingan detektor invariasi terhadap skala. Terus ada visualisasi scale space, key point shift per level alpha. Itu adalah fitur invariance iluminasi. Percobaan ini kita menguji invariasi fitur shift terhadap perubahan iluminasi dengan memodifikasi tingkat kecerahan atau brightness, kontras, serta menambahkan Gaussian noise pada gambar. Setiap kondisi diuji untuk mengetahui pengaruhnya terhadap jumlah key point yang terdeteksi dan banyaknya kecocokan fitur atau match survive yang berhasil dipertahankan. Selain itu dibuat heatmap yang menggambarkan performa shift pada pada kombinasi berbagai tingkat kecerahan, noise, dan blur sehingga memudahkan analisis ketahanannya terhadap kondisi pencahayaan yang berbeda. Hasil percobaan menunjukkan bahwa shift cukup robust terhadap perubahan iluminasi, terutama pada perubahan kecerahan dan kontras yang tidak terlalu ekstrim, namun peningkatan noise dan blur yang tinggi menyebabkan jumlah key point serta kecocokan fitur menurun, sehingga akurasi pencocokan itu ikut berkurang. Ini hasil praktikumnya. Ini ada beta min 100 sampai beta plus 100. Ini dengan tingkat kecerahan. Lalu ada dengan perubahan kontras. Ini ada match shift versus perubahan kontrasnya. Ini ada resistansi shift terhadap Gaussian noise. Selanjutnya ada heatmap jumlah match shift versus kombinasi brightness, noise, dan blur. Oke, selanjutnya percobaan terakhir itu deskriptor perbandingan. Ini kita membandingkan 4 deskriptor fitur yang umum digunakan dalam computer vision, yaitu ada shift, ORP, AKZ, dan BRISC. Pengujian ini meliputi analisis dimensi dan tipe data deskriptor, kecepatan komputasi, kualitas pencocokan fitur menggunakan metode precision, serta evaluasi performa keseluruhan melalui radar chart. Dari hasil pengujian dapat diamati bahwa setiap deskriptor ini memiliki karakteristik yang berbeda. Shift itu menghasilkan kualitas pencocokan yang sangat baik dan lebih robust terhadap perubahan citra, namun membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama. Sebaliknya, ORP itu menawarkan proses yang jauh lebih cepat dengan ukuran deskriptor yang lebih kecil meskipun akurasinya sedikit di bawah shift. AKZ dan BRISC ini berada di antara keduanya dengan keseimbangan yang cukup baik antara kecepatan dan kualitas matching. Melalui percobaan ini, kita memahami bahwa pemilihan deskriptor harus sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Apakah butuh yang cepat atau butuh yang lama. Ini ada dimensi dan tipe data deskriptor fitur, ya, ORP, AKZ, dan BRISC. Lalu ini ada benchmarknya, kecepatan detektor deskriptor, dan juga ini ada precision kualitas matching per deskriptor. Ini shift yang hijau, biru itu yang AKZ dan BRISC. Orbital ini gimana orbital?
Soalnya radar chartnya perbandingan deskriptor shift orbit dan AKZ, key pointnya lebih banyak, itu ada di yang merah dan biru, AKZ dan orb. Dan aku rasa sudah sampai situ saja percobaan kita pada video ini. I hope you guys enjoy the video, and I hope you guys learn so much about the video, and thank you guys for watching. See you on the next video.